Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'da. Kaum muslimin dan muslimat, azanillahu wa iyyakum. Pada sesi ini kita akan membahas tentang manhaj gado-gado ajaran Islam Jamaah. Mereka memiliki manhaj gado-gado dikarenakan ketidakjelasan mereka di dalam beragama, dan mereka selalu mengikuti hawa nafsu, seperti yang kita jelaskan pada sesi yang pertama. Ikhwani wa akhwati fillahi rahimanillah wa iyyakum, termasuk manhaj yang diadopsi oleh golongan Islam Jamaah adalah mereka memiliki metode seperti kaum Mu'attilah. Kalau kita membahas masalah akidah jamaah sekalian ya, maka kita akan mengetahui istilah Mu'attilah itu adalah golongan yang mengingkari asma dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Mereka sama. Terkadang mereka menempuh metode kaum Mu'attilah, ya, yaitu kaum yang berada di dalam Islam, menisbatkan dirinya kepada agama Islam, namun ternyata mereka mengingkari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dari golongan kaum Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ari, Maturidi dan lain-lain. Nah, terkadang mereka demikian itu. Buktinya, salah satu bukti mereka ya memiliki metode dalam beragama seperti kaum Mu'attilah adalah mereka mengartikan sifat-sifat Allah dan juga mentahrifnya dengan sesuatu yang tidak ada dalilnya. Seperti halnya mereka mengartikan ya kebiasaan mereka bahwasannya yadullahi 'alal jamaah. Mereka mengartikan tangannya Allah itu bersama dengan jamaah. Kemudian mereka mentafsirkannya, maksud dari tangan Allah adalah pertolongan Allah. Maksud dari tangan Allah adalah pertolongan Allah. Ya. Ucapan demikian ini ya, jamaah sekalian, ini menunjukkan bahwasannya mereka menempuh metode dari kaum Mu'attilah. Karena kaum Mu'attilah menganggap bahwasannya Allah tidak memiliki tangan. Ya, sehingga walaupun Nabi kita SAW bersabda, yadullahi, tangannya Allah, mereka mengatakan ini adalah pertolongan Allah. Karena mereka menganggap bahwasannya Allah tidak punya tangan. Ya, gitu ya. Terkadang mereka, Islam Jamaah juga mengartikan illa batigha wajhi rabbihil a'la. Jadi mencari wajah. Mereka kemudian mengartikan wajah itu dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita sering menjumpai demikian itu. Jadi metode yang demikian ini adalah metode dari kaum Mu'attilah yang juga tidak mengakui bahwasanya Allah memiliki wajah. Ya, padahal metode Ahlus Sunnah wal Jamaah jelas yang dianut oleh para sahabat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga ulama setelahnya. Bahwasanya ketika Nabi SAW mengatakan, Allah dan Rasulnya mengatakan bahwasanya Allah memiliki tangan, memiliki wajah, itu adalah memang wajah dan tangan. Namun Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak menyamakan wajah Allah dengan wajah makhluknya, selesai. Jadi dengan manhaj yang begitu jelas, tidak ada takalluf memaksakan diri untuk bisa diartikan ini dan itu, namun ternyata mereka menempuh jalan yang seperti itu keadaannya. Ya, walaupun saya juga mengakui bahwasannya Islam Jamaah mengakui bahwasannya Allah punya tangan, dua tangan gitu ya. Namun ketika mereka mengartikan yadullahi itu maknanya adalah pertolongan Allah, maka mereka sama seperti menempuh ya metode dari kaum Mu'attilah, yaitu orang-orang yang menisbatkan dirinya ke dalam agama Islam, namun mereka mengingkari sifat Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah, ini adalah termasuk suatu bentuk kesesatan yang menyelisihi manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian pemirsa sekalian, termasuk manhaj campuran atau gado-gado yang dimiliki oleh ajaran Islam Jamaah adalah mereka memiliki manhaj Nasrani. Terkadang mereka memiliki manhaj atau memiliki metode seperti halnya yang dilakukan oleh kaum Nasrani. Seperti contohnya kaum Nasrani, kita mengetahui orang-orang Nasrani itu mengharuskan pengikutnya atau juga jemaatnya untuk mengeluarkan uang dalam persenan tertentu. Dan ini adalah suatu kewajiban yang diwajibkan oleh pimpinan mereka. Nah, begitu juga ternyata Islam Jamaah pun sama. Jadi tidak boleh jamaahnya di bawah ini dalam mengeluarkan persenan. Harus segini, harus sekian, dan sekian. Nah, sama seperti itu. Mungkin mereka berdalih, zakat juga ada kok. Maka kita katakan zakat memang sudah diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya. Namun, persenan yang mereka lakukan itu adalah seperti manhajnya Nasrani. Dan ini adalah sesuatu yang tidak Allah dan Rasulnya turunkan dalilnya, seperti yang kita bahas dalam video yang lain itu tadi. Jadi ini adalah suatu bentuk kesesatan ketika golongan ini menentukan jamaahnya
untuk mengeluarkan persenan sekian dan sekian. Dan itu menganggap adalah sebagai kewajiban. Kalau tidak mengeluarkannya, maka itu adalah dianggap sebagai hutang. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kemudian termasuk manhaj Nasrani yang mereka tempuh adalah Islam jamaah itu menempuh cara seperti yang dilakukan oleh Nasrani dalam bertobat. Orang-orang Nasrani Katolik khususnya ketika bertobat, mereka menyatakan dan juga mengakui di depan pimpinan mereka bahwasanya saya melakukan perbuatan ini dan itu, ya. Habis itu pemimpinnya memberikan nasihat dan sebagainya. Padahal di dalam Islam ini adalah menyelisihi ajaran Islam sesungguhnya, ya. Dan itu ternyata diadopsi dan ditempuh oleh kaum Islam jamaah. Mereka ketika berbuat dosa, mereka akan mengakui dosa mereka dengan catatan. Dengan catatan, kemudian diserahkan kepada imam mereka, kemudian imam mereka menentukan kafarahnya, kemudian yang menurut mereka itu adalah sedekah dan sebagainya. Jadi demikian jamaah sekalian. Ini adalah suatu bentuk kesesatan. Padahal menurut jalan yang benar, jalan yang lurus berdasarkan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan ini adalah ajaran Islam sesungguhnya, dosa yang dilakukan oleh seseorang, apapun dosa tersebut, dosa yang samar maupun dosa yang lahiriah, dosa samar maupun dosa yang lahiriah, dosa besar maupun dosa kecil, semuanya harus disembunyikan. Jadi tidak boleh ditampakkan kepada orang lain. Namun kewajiban dia adalah harus bertobat antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh diberitahu kepada siapapun. Jadi bagi kita yang memiliki dosa masa lalu, tidak boleh kita disiarkan, ya. Tidak boleh dosa tersebut disiarkan kepada orang lain. Karena ini adalah salah satu bentuk kekeliruan, ya. Dan itu bertentangan dengan hadis Nabi yang sahih yang diriwayatkan diantaranya oleh Al-Imam Bukhari. Imam Al-Bukhari berkata di dalam kitab sahihnya, babu satril mu'mini ala nafsihi. Babu satril mu'mini ala nafsihi. Kalau kita belajar Sahihul Bukhari, maka Imam Al-Bukhari ada menulis bab babu satril mu'mini ala nafsihi. Itu bab seorang mukmin menutupi dosanya dan juga aibnya diri sendiri. Jadi seperti itu, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dan saat itu Imam Al-Bukhari menyampaikan hadis yang pertama, kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Setiap umatku akan terselamatkan dari hal-hal yang buruk dan juga dosa kecuali orang-orang yang menampakkan. Dan termasuk bentuk menampakkan, wa inna minal mujaharah, kata Nabi, wa inna minal mujaharah ayya'malar rajulu billaili amala. Yaitu seseorang, ya, termasuk bentuk menampakkan adalah seseorang melakukan perbuatan dosa di waktu malam, ya. Tsumma yusbihu wa qad satarahullahu alaihi fayaqul ya fulan amiltul barihata kadza wa kadza. Kemudian di pagi hari padahal Allah sudah tutupi dia. Dia berbuat dosa sembunyi-sembunyi, Allah sudah tutupi, enggak dikasih tahu kepada yang lain, namun ternyata dia di pagi hari berkata kepada orang lain, "Hei fulan, wahai temanku, wahai sahabatku, saya tadi malam melakukan ini dan itu." Wa qad bata yasturuhu rabbuhu fayusbihu yakshifu sitrallahi alaihi. Padahal dia di malam hari sudah Allah tutupi, namun di pagi hari dia telah membuka tutupnya Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah salah satu bentuk celaan kepada orang yang habis berbuat dosa, kemudian dia tampakkan, dia sebarkan walaupun kepada pemimpin agamanya. Ini adalah mirip dengan Katolik. Begitu juga Nabi kita SAW juga telah mengajak kepada kita dan memerintahkan kepada kita secara isyarat agar kita kalau berbuat dosa itu kita sembunyikan dari orang yang lain. Nah, di dalam hadis yang kedua, Al-Imam Al-Bukhari menyampaikan suatu hadis tentang najwa. Najwa itu maknanya adalah bisik-bisik, maksudnya pembicaraan rahasia antara Allah dengan hambanya. Kita tahu berdasarkan suatu hadis, setiap orang itu akan berbicara secara privat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu wa laisa bainahu wa bainahu tarjuman. Jadi tidak ada seorang pun dari kalian melainkan dia akan diajak bicara oleh Rabb-nya, oleh Tuhannya, dalam keadaan antara dia dengan Rabb-nya tidak ada juru bicara, alias langsung. Jadi akan bicara secara langsung. Dan saat itu ikhwani wa akhwati fillah rahimanillah wa iyyakum, Allah akan dijelaskan hadis najwa itu yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dari sahabat Nabi Ibnu Umar. Dijelaskan hadis tersebut bahwasannya Allah akan meletakkan tutup antara hamba tersebut dengan hamba Allah yang lain. Nah, setelah ini dalam rangka Allah saat berbicara dan menanyakan, menginterogasi kepada hamba Allah yang beriman ini,
agar tidak ketahuan kepada yang lain. Ini adalah menjadi salah satu bentuk ya rahmat Allah kepada seorang yang beriman ya. Ketika Allah menanyakan mereka, maka Allah tidak akan mempermalukan mereka. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan berfirman, "Amil kadza wa kadza." Kamu telah melakukan ini dan ini kan? Maka saat itu hamba Allah disuruh ngaku dengan berkata, "Iya ya Allah." Kamu dahulu pernah melakukan ini dan itu kan? Iya ya Allah. Semua dosa-dosa orang yang beriman itu disebutkan oleh Allah. Dan tidak ada satupun yang tersembunyi. Dan ketika dalam suatu hadis itu dijelaskan, bahwasanya ketika seorang beriman, ketika sudah diketahui semua dosa-dosanya, dan dia ngakui, dia merasa dirinya akan binasa, maka saat itu Allah berkata, ingat ya mas kalian, Allah berfirman begini, "Inni satartuha laka fid dunya, wa ana aghfiruha lakal yaum." Sesungguhnya saya telah menutupi semua dosa-dosa tersebut di dunia, dan saya akan mengampuni semuanya itu untuk kamu. Maka saat itu, seorang yang beriman itu benar-benar ya, sangat bergembira. Ketika dia merasa dirinya akan binasa, maka saat itu dia akan mendapatkan kegembiraan karena ternyata dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Dan dari sabda Nabi yang menunjukkan firman Allah, "Inni satartuha laka fid dunya." Sesungguhnya saya telah menutupi dosa-dosa tersebut. Dan ini menunjukkan bahwasanya dosa-dosa tersebut dia telah melakukannya dengan sendiri dan Allah telah menutupi dan dia tidak membuka ya kepada orang lain. Dan ini menunjukkan sekali lagi adalah karena ya dia menutupi dosa-dosanya. Ketika dia melakukan perbuatan dosa, dia tidak kasih tahu kepada yang lain. Ini adalah sebagai bentuk ya sebagai suatu jalan atau sebab dia akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian termasuk manhaj Katolik yang ditempuh juga oleh Islam Jamaah adalah ketika mereka melakukan pembatasan di dalam masalah menuntut ilmu. Kita tahu bahwasannya Islam Jamaah itu adalah golongan yang tidak memperbolehkan jamaahnya untuk menuntut ilmu di tempat-tempat yang lain. Bahkan di tempat jamaahnya yang lain itu tidak boleh. Jadi kalau sudah di sini saja. Hanya di sini atau di sini selain ini tidak boleh. Pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ikhwani wa akhwati fillah rahimanillah wa iyyakum, ini adalah seperti manhaj Nasrani juga yang membatasi seseorang melakukan ibadat atau kebaktian hanya di gerejanya saja. Makanya saya pernah mendengar salah satu dari pemuka agama Nasrani berkata, kenapa gereja-gereja di Indonesia itu banyak dibangun? Dikarenakan itu tadi, orang Kristen kalau sudah beribadah di sini tidak boleh beribadah di tempat lain. Berbeda dengan orang Islam yang boleh beribadah di mana-mana. Ini adalah pengakuan mereka. Nah ternyata mereka adalah mirip dengan Nasrani dari sisi ini. Makanya mereka ini tidak sama dengan pendahulu-pendahulu mereka. Yang katanya mereka sama dari sisi sana, tapi ternyata perilakunya tidak mirip. Kalau kita lihat gurunya Imam Al-Bukhari, itu bisa sampai 1080 orang guru. Itu karena apa? Karena Al-Imam Al-Bukhari dan juga imam yang lain itu menuntut ilmu kepada banyak orang. Jadi hadir ya dari majelis satu syekh ke syekh yang lain, dari negeri satu ke negeri yang lain. Jadi beliau menjelajah negeri itu sampai puluhan ribu kilo. Itu dalam rangka untuk bisa menuntut ilmu. Tapi tidak seperti itu dengan jamaah yang ada di golongan ini. Jadi seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita dan juga kepada mereka. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.